Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cikgu Ardinata. Baik, bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan aplikasi GB WhatsApp, yang mungkin di sini ada teman-teman yang masih bingung mengenai fitur lengkap yang terdapat dalam GB WhatsApp ini. Nah, untuk itu di video kali ini Cikgu ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai fitur-fitur lengkap yang ada di GB WhatsApp ini. Untuk itu perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cikgu Ardinata ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi video terbaru dari Cikgu Ardinata. Baik teman-teman, di sini langsung saja saya berikan penjelasannya. Namun sebelum memberikan penjelasan, di sini saya beritahukan terlebih dahulu untuk GB WhatsApp yang saya pakai ini, yaitu yang versi 13.50 teman-teman. Ya, ini belum diupdate lagi. Nah, apabila nanti teman-teman ingin menginstalnya, silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi. Di situ akan saya sediakan untuk linknya. Atau misalkan nanti ada updatean terbaru, ya nanti akan saya sediakan di deskripsi itu insya Allah. Nah, selanjutnya di sini langsung saja saya jelaskan mulai dari yang garis 3 pojok kanan atas ini teman-teman. Langsung saja saya klik, kemudian ini dari tulisan GB settings. Nah, di sini tulisannya masih bahasa Inggris teman-teman. Untuk merubahnya menjadi bahasa Indonesia, teman-teman cukup pergi ke universal, kemudian ke settings, kemudian ke app language ini, kemudian klik yang Indonesian. Nah, ini kemudian kalian kembali ya, keluar dulu dari WhatsApp ini. Nah, keluar lagi. Oke, masuk. Ya, coba kita cek. Nah, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya, privasi dan keamanan. Di sini ada sembunyikan status online. Ya, ini bekukan terakhir terlihat. Ya, kapan kita terakhir online ini bisa kita bekukan dengan cara menghidupkan seperti ini teman-teman. Ya, sehingga kita tidak ketahuan kalau sedang online. Nah, selanjutnya di sini ada privasi, ada kontak ya. Di sini bisa centang birunya kita sembunyikan, centang kedua juga mikrofon biru, dan juga sembunyikan mengetik. Jadi walaupun kita sedang mengetik tapi oleh kontak kita tidak terlihat ya teman-teman. Begitupun dengan privasi custom ini. Nah, selanjutnya panggilan. Di sini siapa yang bisa memanggil saya? Ini ada semua orang, ada cukup kontak saya saja, atau pilihan dari kontak saya. Nah, ini di sini bisa teman-teman pilih ya. Ya, atau tanpa siapapun tidak bisa nih. Nah, kalau saya biarkan saya everyone saja, semua orang bisa memanggil saya. Selanjutnya teman-teman, di sini nonaktifkan penerusan ya. Ya, mengizinkan Anda mengirim ulang pesan tanpa tak teruskan. Ya, langsung saya nyalakan saja seperti ini. Selanjutnya pesan anti hapus. Jadi walaupun orang lain itu sudah menghapus pesannya, tapi di WhatsApp kita ini tetap bisa terbaca ya teman-teman. Selanjutnya perlihatkan centang biru setelah kita membalasnya, setelah balasan. Jadi walaupun kita sudah melihatnya tapi belum kita balas ya, berarti belum centang biru di kontak kita, kontak teman kita itu. Jadi tetap warnanya tetap abu-abu, belum centang biru. Nah, setelah kita membalasnya barulah di situ centang biru. Nah, ini lumayan memudahkan kita ya teman-teman. Misalkan kita lagi males untuk membalas chat dari teman kita, ya cukup kita baca saja di WhatsApp, mereka tidak ketahuan kalau kita sudah membacanya. Selanjutnya status. Ya, sembunyikan lihat status ya. Jadi kalau kita sudah melihat status teman kita, tapi di WhatsApp-nya teman kita itu nama kita tidak ada ya, karena tersembunyi di sini ya teman-teman. Di sini kita nyalakan. Selanjutnya status anti penghapusan. Nah, ini misalkan teman kita sudah update status. Nah, kemudian oleh dia dihapus ya, tapi kan sudah ada di WhatsApp kita, sudah terdata ya teman-teman. Nah, kita bisa melihatnya terus dalam satu hari itu, hitungannya 1 kali 24 jam. Ya, kita nyalakan saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kunci WhatsApp ini. Nah, bisa teman-teman memakai fingerprint, kemudian pattern, kemudian PIN. Nah, seperti ini ya. Untuk mengamankan WhatsApp kita ini teman-teman. Jadi bisa kita kunci WhatsApp-nya. Kemudian untuk mengubah kata sandi ini bisa teman-teman pakai di sini ya, dipakai saja untuk mengubah kata sandi. Ya, ini mengubah kata sandi sama saja di sini ya. Jadikan pola tak terlihat, nonaktifkan getaran pola. Oke, seperti itu. Insya Allah ini sudah paham ya teman-teman untuk kata sandi. Oke, lanjut. Kita sekarang ke add-ons, berarti iklan aktif.
Nah, di sini ada stiker pack, ada wallpaper plus. Nah, ini kalau teman-teman klik yang ini atau yang bawah ini nanti akan dialihkan ke web resmi dari penyedia GB WhatsApp Pro ini. Nah, kembali saja. Kemudian untuk pembaruan, ini teman-teman ingin memperbarui yang versi terbaru bisa melalui di sini ya teman-teman. Kemudian kembali ini tentang berarti mengenai GB WhatsApp Pro yang digunakan versi 13 ini. Selanjutnya kalau sudah ke tense, di sini ada tema. Di sini teman-teman bisa mengunduh tema dan di sini sudah disediakan banyak sekali jenis-jenis temanya ya teman-teman. Ada 4032 tema. Atau teman-teman kalau misalkan punya tema yang sudah di-download, sudah disimpan di HP kalian, bisa kalian terapkan melalui memuat tema ini teman-teman. Nah, kembali saja. Kemudian kalau ingin menyetel ulang temanya, ya setel ulang preferensi ini teman-teman, atau hapus semua tema yang disimpan ini ya, biar kembali ke originalnya lagi, bawaan dari GB WhatsApp Pro ini. Oke, selanjutnya kita kembali. Nah, ini ada umum. Selanjutnya kita ke umum ya. Umum ini ada warna teman-teman. Nah, di warna ini untuk warna umum bisa teman-teman rubah warnanya. Untuk warna teks umum, bilah aksi, latar belakang, list background, one UI only, bilah status, bilah navigasi. Nah, di sini sudah bisa teman-teman coba saja ya, ini bisa dimengerti lah. Selanjutnya untuk gaya tampilan nuansa ini, untuk gayanya bisa seperti Android O atau Facebook. Di sini saya memakai all WhatsApp ya. Kalau ingin menerapkan seperti ini ya di-download dulu, kemudian diklik yang ini, kemudian nanti akan diterapkan langsung. Nah, untuk gaya tulisan ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada banyak banget ya teman-teman. Nah, ada Arabic, ada Roboto-like, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada Harry Potter seperti ini ya. Kalau sudah kembali untuk icon peluncur, nah di sini bisa teman-teman rubah seperti yang punya saya ini, saya rubah menjadi icon peluncur seperti ini teman-teman ya, sedikit berbeda. Nah, ini ya seperti ini. Atau kalau ingin teman-teman rubah misalkan menjadi yang lebih standar misalkan ya, misalkan seperti ini. Nah, nanti akan berubah. Nah, seperti ini warnanya. Itu untuk icon peluncur. Selanjutnya ubah icon notifikasi. Notifikasi yang ada di atas itu kalau misalkan kita mendapatkan chat WhatsApp dari kontak kita, di sini ada ya teman-teman. Di sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini ada banyak, silahkan teman-teman pilih saja di sini. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini selanjutnya ada sembunyikan media dari galeri. Sembunyikan media dari galeri ini bisa teman-teman kalau teman-teman tidak ingin melihat video atau videonya tersimpan gitu ya. Ya, bisa teman-teman nyalakan. Nah, ini atau GIF atau foto atau reset semua ini ya. Oke. Selanjutnya kalau sudah ingin selanjutnya ke cadangkan dan pulihkan. Ini untuk membuat cadangan WhatsApp ya, seperti pencadangan data titanium backup. Jadi walaupun teman-teman misalkan nanti sudah yang WhatsApp yang ini sudah ada pembaruan lagi ya, cukup teman-teman cadangkan saja cadangan chatnya ini ya. Kemudian nanti setelah teman-teman mengupdate ke versi terbarunya, nanti data-datanya tidak akan hilang teman-teman. Oke, masih tetap ada di situ karena sudah dicadangkan. Kemudian kembali kita menuju ke pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa merubah bahasa dari WhatsApp ini teman-teman. Seperti yang sudah di awal tadi, saya awalnya English menjadi Indonesian ya teman-teman. Ya, seperti ini. Ini ada beberapa bahasa. Kemudian kalau sudah kartu percakapan ya, banyak obrolan. Jadi setiap obrolan yang Anda buka akan menjadi kartu, dapat beralih dari terbaru dengan mudah ya. Ya, ini nggak usah. Kemudian untuk nonaktifkan notifikasi heads up, ini bisa teman-teman nyalakan. Nonaktifkan penghitung badge. Badge di sini kalau teman-teman nonaktifkan berarti tidak ada perhitungan untuk WhatsApp-nya ya teman-teman. Tidak ada perhitungan chat WhatsApp yang masuk ke kita, baik itu yang di chat pribadi maupun yang di grup. Nah, kemudian nonaktifkan audio memainkan notifikasi. Jadi ketika kita memutar catatan suara atau audio seperti itu VN ya, itu ya. Ini nanti walaupun ada notifikasi, tetap notifikasinya itu tidak berbunyi. Selanjutnya tambah batas teruskan pesan. Di sini teruskan pesan hingga 250 obrolan. Ini tidak saya sarankan untuk dihidupkan karena resikonya ini menyebabkan banned ya teman-teman. Tidak usah.
Oke, selanjutnya bersihkan WhatsApp logs, ya, ini tenor atau gift provider. Ini bisa teman-teman nyalakan saja. Untuk yang bawah, gambar atau video mods, ya, kirim gambar dalam resolusi penuh. Nah, di sini karena di sini saya masih 1 MB, saya penuhkan saja. Nah, seperti ini biar resolusi kualitas dari video yang saya kirim atau gambar yang saya kirim itu bisa maksimal, ya, jernih ya teman-teman. Selanjutnya nonaktifkan batas berbagi gambar. Ini kalau kita matikan seperti ini ya cukup 10 file aja yang bisa kita kirimkan. Tapi kalau kita nyalakan, nah ini berarti lebih dari 10 file bisa kita kirimkan. Oke, kita kembali. Untuk di pengaturan kita sudah kembali lagi. Jadi yang umum tadi sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita ke layar beranda. Di sini ada header. Nah, di sini ada UI gaya navigasi. Saya memilih yang di sini UI ayo style. Kemudian gaya cerita di sini saya milih stok saja yang standar. Kemudian aktifkan story seperti Instagram. Nah, ini kalau kita aktifkan seperti itu nanti tampilannya menjadi yang sudah saya tampilkan di sini ya. Ada di sini ya teman-teman. Nih, ada seperti Instagram seperti itu statusnya. Kembali lagi. Selanjutnya untuk obrolan atau grup terpisah, bisa teman-teman pisahkan antara obrolan pribadi dengan grup ya. Kalau ingin ya dinyalakan saja seperti ini. Jadi ada 3 ini ya. Ada chat pribadi, ada juga grup terpisah. Selanjutnya untuk set nama saya ini seperti yang sudah saya bilang tadi, ini tulisannya Cigu. Kalau kita matikan berarti tulisannya GB WhatsApp ya. Kita nyalakan saja. Selanjutnya nonaktifkan status di bawah nama, ya sudah nonaktif. Tampilkan mode cahaya malam. Nah, cahaya atau malam yang ini ya teman-teman. Ini kalau kita matikan ya hilang dia. Nah, hilang kan? Oke, selanjutnya tampilkan icon mode pesawat. Ini saya nyalakan dulu aja. Mode pesawatnya di sini DND-nya ini ya teman-teman. Ini bisa kita hilangkan saja. Nah, kan hilang. Oke, selanjutnya kita nyalakan saja. Nonaktifkan mengeklik WhatsApp. Nah, ini mengeklik WhatsApp di header tidak akan membuka obrolan tersembunyi. Selanjutnya warna latar belakang tab. Selanjutnya warna teks judul halaman. Warna teksnya ini bisa kita rubah. Saya memilih yang standar seperti ini saja. Untuk teks judul halamannya tetap warna abu-abu seperti ini. Yang ini ya teman-teman. Atau kalau ingin kita rubah misalkan menjadi warna hijau ya. Nah, bisa berubah seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk warna dasarnya. Selanjutnya untuk yang kita buka ya berarti ini warna biru. Selanjutnya warna garis bawah tab yang dipilih, warna penghitung pesan yang belum dibaca ini ya warna merah ya. Ini bisa teman-teman terapkan sesuai keinginan. Kemudian selanjutnya kita kembali ke baris. Nah, di baris ini ada gaya rumah. Nah, ini ada WA, Telegram, YOWA. Saya milih yang WhatsApp saja. Selanjutnya untuk gesek baris, mengizinkan Anda untuk menggeser setiap baris percakapan ke kiri atau ke kanan untuk melakukan tindakan cepat. Nah, ini saya tidak perlu. Ukuran teks layar utama panggilan kontak, ini ukuran teksnya mau yang standar seperti ini, bisa teman-teman perkecil lagi. Cuman menurut saya segini saja cukup. Kalau terlalu besar nggak enak, terlalu kecil juga nggak enak, nggak nyaman. Selanjutnya untuk warna teks, ubah warna di seluruh layar utama. Ini untuk warna-warnanya bisa teman-teman rubah-rubah saja. Selanjutnya untuk mention icon color, nonaktifkan kontak online atau status terakhir terlihat dari layar beranda. Ini kalau kita matikan berarti terlihat ya teman-teman. Nah, ini berarti kontak online kita itu tidak terlihat. Ya, teman kita yang online itu tidak terlihat. Tapi kalau kita matikan seperti ini, ya ini bakal terlihat. Ya, kita nonaktif kita aktifkan saja. Disable online dot. Kemudian waktu berlalu. Ya, ini gunakan waktu yang berlalu, terakhir terlihat jam dan menit yang lalu. Ini kita hidupkan saja. Selanjutnya kembali. Itu untuk baris. Sekarang tombol aksi terapung. Ya, ini yang warna seperti ini. Kalau teman-teman ingin merubahnya ya ini. Misalkan saya ubah menjadi warna merah. Oke, seperti ini. Kita kembali coba. Ya, di FAB-nya ini. Nah, sudah berubah warna merah ya teman-teman. Awalnya tadi abu-abu. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita cek lagi. Tombol aksi terapung sudah warna merah. Selanjutnya warna icon luar biasa
sembunyikan pesan baru FAB. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Oke, kembali. Oke, selanjutnya ke status teman-teman. Nah, di sini status bilah pembaruan terbaru. Ini warnanya ingin warna seperti ini atau dirubah menjadi warna yang lain bisa. Selanjutnya untuk teks pembaruan terbaru, nama kontak, ubah nama kontak berwarna di cerita. Selanjutnya status seen, ya status terlihat, status unseen yang belum terlihat, latar belakang kontra. Ini hanya sebagai tanda saja, apakah statusnya orang lain itu sudah kita baca atau belum. Selanjutnya untuk status 5 menit ini kalau kita hidupkan berarti kita bisa update status sebanyak 5 menit ya, sedurasi panjang 5 menit. Kalau kita matikan ya berarti tidak bisa ya, cukup 30 detik ya. Tapi di sini kelemahannya yang bisa melihat 5 menit seperti ini hanya para pengguna GB WhatsApp juga atau WhatsApp mode yang lain. Kalau untuk teman kita yang memakai WhatsApp pribadi atau WhatsApp yang original yang bawaan dari Play Store itu tidak terlihat 5 menit, hanya tetap terlihatnya 30 detik saja. Oke, mute updates. Mute updates ini berarti pembaruan yang diredam ya. Bila ada kontak kita yang di situ update status, maka tidak akan kita bisa melihatnya. Selanjutnya untuk view updates ya, view update ini berarti melihat pembaruan, jadi sembunyikan bagian pembaruan yang dilihat ya. Jadi status yang sudah kita lihat itu tidak akan muncul lagi teman-teman ya, tidak akan muncul lagi sehingga langsung menghilang gitu saja. Misalkan teman saya update status kemudian sudah saya lihat ya, maka tidak akan terlihat lagi di WhatsApp saya kalau sudah saya lihat. Selanjutnya untuk recent updates ini kalau kita aktifkan berarti di sini pembaruan terkini ya, disembunyikan pembaruan terkini ya, jadi tetap muncul status yang sudah dilihat ya, status yang sudah dilihat itu tetap muncul kalau kita aktifkan seperti ini. Selanjutnya kalau sudah, kita kembali saja. Nah, sudut foto ini sembunyikan pembagi obrolan, nonaktifkan toast kontak online ini diaktifkan secara bawaan, aktifkan jika Anda tidak ingin toast online. Jadi kalau kita matikan seperti ini, ketika ada teman kita, kontak kita yang online itu, maka nanti akan berbunyi seperti nada dering, ada panggilan masuk seperti itu teman-teman, ada panggilan masuk seperti itu ya. Untuk agar kita nyaman, karena kalau teman kita satu misalkan online, kemudian teman kita yang lain misalkan ada 50 online semua, nanti akan bunyi terus HP kita ini, akan bunyi terus nada deringnya. Maka kalau tidak ingin seperti itu ya, kita hidupkan saja seperti ini ya, biar ketika teman kita itu online sedang membuka WhatsApp itu tidak ada pemberitahuan di kita, tidak ada nada dering. Selanjutnya ini nada deringnya bisa kita ubah ya, frequently contact, kemudian other contact, recent chats. Selanjutnya untuk forward chatting tidak terlalu penting ya teman-teman. Selanjutnya kembali. Nah, di sini kita sudah dari layar beranda, layar percakapan. Di sini ada bilah aksi. Nah, bilah aksi ini sembunyikan gambar profil kontak bisa ya teman-teman. Gambar profil kontak bisa kita matikan, bisa kita hapus. Sembunyikan nama kontak juga bisa. Ini jadi kontak kita, teman kita itu tidak ada namanya nanti ya, bisa kita sembunyikan. Sembunyikan tombol panggilan, nah, ini bisa kita nyalakan seperti ini, nanti akan tersembunyi. Selanjutnya nonaktifkan status kontak ya, menghapus baris status kontak yang ada di bawah header dalam percakapan. Latar belakang status kontak warna teks, gaya bila alat percakapan. Ini sangat-sangat lengkap sekali ya teman-teman ya, sangat lengkap. Jadi sebenarnya tidak perlu kita banyak-banyak menggunakan fitur-fitur lengkap ini, karena tidak tergantung kebutuhan juga kan ya. Selanjutnya gelembung dan kutu. Ini gelembungnya ingin seperti ini ya, bisa kita perkecil ukuran teks obrolannya atau bisa kita perbesar. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya ya kecil sajalah. Selanjutnya untuk warna latar belakang percakapan seperti ini, warna gelembung sebelah kanan ini bisa teman-teman rubah ya untuk warna-warna gelembungnya, gelembung yang seperti ini nih.
Jadikan teks dapat dipilih, hapus baca selengkapnya. Ya, ini ya teman-teman, untuk gaya centangnya bisa teman-teman rubah. Kalau yang standar kan seperti ini. Ya, standar iOS. Ya, kalau teman-teman ingin merubah ke yang lain, yang default, ini default kan standar dari Android. Ya, bisa di sini teman-teman pilih. Selanjutnya untuk gaya gelembung, ukuran teks pesan sudah. Nah, ini kembali saja kalau sudah. Selanjutnya ke gambar. Nah, ini gambar kontak obrolan. Tampilkan gambar kontak di setiap pesan ya, ini tampilkan saja. Nah, seperti ini obrolan gambar saya, tampilkan gambar saya di setiap pesan. Selanjutnya untuk grup chat ya, gambar peserta kita nyalakan biar kelihatan, kemudian obrolan grup, gambar grup saya juga dihidupkan saja biar kelihatan. Pengaturannya dalam ukuran gambar obrolan ini bisa kita rubah. Oh tidak ya, maaf, ini tidak bisa dirubah. Penempatan gambar, oh ini harus dinyalakan dulu nih. Nah seperti ini, ukuran gambar obrolan, set ukuran gambar obrolan. Gambar obrolannya bisa kita perbesar atau kita perkecil. Nah seperti ini. Kemudian untuk penempatan gambar ya, bisa semua, bisa pesan terakhir, bisa pesan pertama ya. Kalau saya pesan pertama saja diawali. Oke, selanjutnya kita kembali selanjutnya ke gaya entry percakapan. Gaya entry percakapan di sini ada ubah gaya entry bawah di layar percakapan. Ini ada banyak banget ya teman-teman. Silahkan teman-teman pelajari saja untuk warna ini. Nggak terlalu begitu dibutuhkan ya teman-teman. Untuk opsi lain di sini banyak juga. Ya, seperti ini. Selanjutnya untuk mods konfirmasi sebelum mengirim stiker. Oke, ini bagus. UI alat pilih lampiran baru. Selanjutnya wallpaper custom per kontak, wallpaper gambar profil, sembunyikan tanggal dan nama, catatan suara atau audio mods, aktifkan sensor proximity, aktifkan secara bawaan. Oke, di sini bisa teman-teman lihat saja. Oke, kalau sudah kembali kita ke widget. Nah, ini untuk latar belakangnya bisa teman-teman rubah. Saya misalkan pengen yang warna biru. Nah, seperti ini. Atau ini. Nah ini misalkan oke, kembali. Nah oke, sudah terlihat ya teman-teman. Selanjutnya saya GB pengaturan lagi, widget untuk bagikan GB WhatsApp ini bisa teman-teman bagikan ke Instagram atau ke WhatsApp yang lain atau ke Facebook ya, ini ada, atau ke Telegram juga bisa. Oke, kita kembali. Untuk yang di pengaturan GB pengaturan ini sudah kita bahas semuanya tadi, mulai dari yang paling atas ini sampai yang bawah juga ini. Selanjutnya untuk ketika di dalam chatnya nih, klik yang ini. Nah klik yang ini, kemudian di sini ada untuk panggilan video ya, video call, ini suara panggilan biasa. Kemudian di sini ada garis 3 dan di sini ada, kalau ini umum ya, ya ini ada pengubah suara. Ini suara voice note kita bisa kita rubah menjadi suara bayi, suara remaja, suara cepat, di bawah air dan lain sebagainya. Ya, contohkan misalkan di sini saya bayi ya teman-teman. Oke, saya chat, saya coba cek sound. Nah, seperti itulah suaranya teman-teman. Oke, itu untuk yang pengubah suara. Yang lainnya silahkan teman-teman coba. Pergi ke pesan pertama, cari di web, hapus emoji terbaru, kunci percakapan. Ini kalau teman-teman ingin menguncinya. Jadi sangat-sangat privasi sekali ya teman-teman, bisa aman sekali. Jadi kita bisa mengunci WhatsApp secara keseluruhan dan juga bisa mengunci chatan kita dengan orang lain. Itu kita di sini kita pin saja atau fingerprint ya, kita berikan kata sandi saja. Jadi aman sekali. Selanjutnya untuk ini sama seperti umumnya. Ini juga bisa teman-teman rubah menjadi emoji iOS seperti ini, karena yang di awal tadi ya teman-teman saya memakai emoji iOS nya. Oke, kalau sudah kembali, ini untuk kamera, ini untuk VN nya. Kembali lagi untuk di panggilan status ini sama di panggilan dan statusnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, warnanya menjadi merah ya teman-teman. Yang awalnya tadi cuman abu-abu saja. Nah, sepertinya cukup sampai di situ untuk penjelasan kali ini. Apabila teman-teman ada yang dibingungkan, silahkan isikan di kolom komentar saja.
Dari Cigu cukup sekian. Tetap dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.